Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat P-Network dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kalian semua diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan diberkahi segala rizkinya. Oke teman-teman, kita salam buat para pioner dulu ya. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Semoga bahagia selalu nih untuk teman-teman sahabat pioner ya. Jadi semakin hari atau semakin dekatnya open network dibuka ya, informasi, berita-berita ya, dari media sosial dimanapun berada ya, banyak sekali nih yang mengumumkan atau memberitakan informasi perkembangan network ya, saat membuka jaringan utamanya nih teman-teman ya, pada tanggal 20 Februari jam 8 waktu bagian California Amerika Serikat ya. Jadi kalau di Indonesia jam 3 sore ya teman-teman ya, tanggal 20 Februari. Oke, informasinya ini sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi jaringan fiber siap untuk era baru dengan adopsi kelembagaan. Bank-bank terbesar di dunia mulai bergabung dalam gerakan ini nih teman-teman. Wah, mantap sekali nih ya. Jadi ada informasi-informasi tuh, berita ya, mengenai pertukaran di exchange ya, atau bursa ya, seperti OKX, Bitget ya, dan lain-lain nih teman-teman ya. Jadi sebelum ada informasi resmi dari Kortim, kita jangan gegabah dulu ya teman-teman ya. Ini karena Picoin kan diciptakan untuk alat transaksi ya, barter dan barang dan jasa ya teman-teman ya. Jadi jangan mudah kita selamatkan para pendukung GCP ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ya masuk informasinya nih. P-Network salah satu proyek blockchain terkemuka yang telah mengumpulkan lebih dari 67 juta pengguna di seluruh dunia. Siap untuk membuat lompatan maju yang signifikan dalam perjalanannya. Apa yang dimulai dengan visi untuk menghadirkan mata uang kripto kepada masyarakat luas melalui penambangan seluler, kini bertransisi menjadi ekosistem keuangan global. Dengan dukungan dari lembaga-lembaga terbesar di sektor keuangan, evolusi ini merupakan momen penting karena P-Network bergerak menuju adopsi arus utama dan pengakuan kelembagaan yang selanjutnya memperkuat posisinya dalam ekonomi digital. Dengan meningkatkan adopsi mata uang kripto secara institusional, termasuk langkah signifikan yang diambil oleh beberapa bank terbesar di dunia untuk memasuki ruang penyimpanan kripto, P-Network diposisikan secara strategis untuk memanfaatkan tren yang berkembang ini, khususnya raksasa keuangan seperti State Street dan Citibank baru-baru ini mengumumkan rencana mereka untuk menawarkan layanan penyimpanan kripto yang menandakan pergeseran dalam lanskap keuangan yang lebih ramah terhadap aset digital nih teman-teman ya. Yang pertama, adopsi kelembagaan dan artinya bagi jaringan Pi. Adopsi mata uang kripto secara institusional merupakan tren yang terus berkembang. Lembaga keuangan yang secara tradisional konservatif telah mulai merangkul potensi transformatif dari blockchain dan aset digital. State Street, bank kustodian terbesar di dunia bersama dengan Citibank membuat langkah maju dalam pasar kustodian kripto dengan meluncurkan layanan yang akan menyimpan dan mengelola aset digital
seperti Picoin untuk clean institusionalnya. Langkah ini menawarkan jaminan yang lebih besar kepada investor dan bisnis besar yang ingin berpartisipasi dalam ruang kripto tanpa risiko terkait pengamanan aset digital itu sendiri. Masuknya pemain keuangan besar ke pasar mata uang kripto telah menjadi titik balik penting dalam legitimasi dan stabilitas aset digital. Karena semakin banyak investor institusional yang menunjukkan minat, hal itu meningkatkan kepercayaan pada kelangsungan hidup sektor tersebut. Bagi Pi Network, ini menandakan peluang luar biasa untuk memanfaatkan kumpulan modal dan investor yang lebih luas yang kini lebih cenderung menjelajahi dunia keuangan terdesentralisasi. Yang kedua, jaringan Pi bergerak menuju jaringan terbuka dan integrasi keuangan global. Pi Network telah lama berdiri terpisah karena misinya untuk menawarkan alternatif yang mudah diakses dan terdesentralisasi bagi sistem keuangan yang ada. Seiring peluncuran Open Network yang semakin dekat, Pi Network berada di jalur yang tepat untuk menjadi kekuatan penting dalam keuangan global. Proyek ini yang telah menunjukkan komitmennya terhadap desentralisasi dan aksesibilitas pengguna, kini siap untuk memperkenalkan fitur-fitur baru yang akan memungkinkan Picoin berfungsi sebagai bentuk mata uang yang sah dan diterima secara global. Yang ketiga, peluncuran Open Network. Ini yang sangat penting ya teman-teman ya. Mohon maaf. Peluncuran Open Network mendatang pada tanggal 20 Februari 2025 akan membuka pintu menuju Pi Network yang beroperasi penuh, di mana pengguna akan dapat memanfaatkan potensi penuh ekosistem. Di antaranya, perkembangan yang sangat dinantikan adalah peluncuran 100 aplikasi terdesentralisasi atau dApps yang akan memungkinkan Picoin digunakan dalam berbagai transaksi dan layanan. Yang selanjutnya memperkuat perannya sebagai mata uang kripto yang praktis dan dapat digunakan. Yang keempat, Pi sebagai mata uang dan stabil koin memperluas perannya nih teman-teman ya. Ini yang sangat penting nih ya. Pi itu sebagai mata uang dan stabil koin tuh teman-teman ya, jadi harganya stabil nantinya nih. Salah satu inovasi utama peluncuran Pi Network yang akan datang adalah pengenalan dua fungsi inti, Pi sebagai uang dan Pi sebagai stabil koin. Fungsinya ganda nih teman-teman ya. Fungsi ganda ini akan memungkinkan Picoin berfungsi sebagai penyimpanan nilai dan alat tukar, menjadikannya pilihan yang menarik bagi pengguna dan bisnis. Stabil koin yang dipatok pada aset stabil seperti dolar Amerika Serikat menawarkan opsi yang kurang fluktuatif dibandingkan dengan mata uang kripto tradisional, menjadikannya ideal untuk transaksi sehari-hari dan stabilitas keuangan. Posisi Pi sebagai stabil koin memberinya keunggulan signifikan di pasar kripto, menawarkan kepada pengguna keamanan aset digital yang stabil sekaligus mempertahankan fleksibilitas mata uang yang terdesentralisasi. Perkembangan ini menjadikan Picoin tidak hanya sebagai alternatif yang layak untuk mata uang fiat tradisional, tetapi juga solusi inovasi untuk volatilitas inherent yang terlihat pada banyak mata uang digital. Yang kelima, ekosistem jaringan Pi yang berkembang kemitraan dengan Ripple dan mata uang kripto lainnya. Salah satu pengumuman paling menarik dalam beberapa minggu terakhir adalah keberhasilan integrasi Ripple atau XRP dengan Pi Network. Kemitraan strategis dengan XRP ini
menyoroti komitmen Pi untuk meningkatkan efisiensi jaringannya dan memperluas jangkauannya dalam ekosistem kripto yang lebih luas. Dengan memanfaatkan jaringan Ripple, Pi Network dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi biaya transaksi secara signifikan, sehingga memudahkan pengguna untuk mengirim dan menerima Picoin lintas batas atau lintas negara ya teman-teman ya. Integrasi Ripple merupakan bagian dari strategi Pi Network yang lebih luas untuk membangun kemitraan dengan para pemain mapan di dunia kripto dengan XLM dan XRP. Memantau peluncuran jaringan terbuka Picoin akan diposisikan dengan baik untuk mengganggu sistem keuangan tradisional dan memperkenalkan cara baru dalam mengatur aktivitas ekonomi global sejak hari pertama. Selanjutnya koin Pi, cara terlibat dan apa selanjutnya. Saat Pi Network bersiap untuk peluncuran Open Network, salah satu perkembangan paling signifikan adalah diperkenalkannya kemampuan untuk menukar mata uang fiat dengan Picoin di bursa yang telah lulus proses Know Your Business nih. Jadi untuk ini ya kemitraan nih. Jadi harus melakukan KYB ya teman-teman ya. Kalau untuk kita para pioner kan KYC ya. Ini untuk bisnis nih, KYB. Ini berarti bahwa individu dan lembaga yang ingin memperoleh Picoin tanpa melalui proses penambangan dapat membelinya langsung melalui bursa yang berpartisipasi. Namun akan ada batasan tertentu yang ditetapkan pada jumlah Pi yang dapat ditukar dengan mata uang fiat yang dirancang untuk menjaga stabilitas dan nilai koin. Bagi pengguna Pi yang telah menambang koin Pi selama bertahun-tahun, ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan mereka. Dengan peluncuran resmi Open Network, kemampuan yang telah lama dinantikan untuk menggunakan Pi untuk transaksi, investasi, dan tabungan di dunia nyata kini dapat diraih. Namun, pengguna diingatkan untuk menggunakan Pi dengan bijak karena sekarang dianggap sebagai uang, bukan hanya aset perdagangan spekulatif. Selanjutnya masa depan cerah untuk jaringan Pi dan mata uang kripto. Dengan dukungan institusional dari bank-bank besar seperti State Street dan Citibank bersamaan dengan peluncuran Open Network yang akan datang dari Pi Network, proyek ini akan mengawali era baru bagi sistem keuangan global. Kemampuan untuk menggunakan Picoin sebagai uang dan stabil koin memposisikannya sebagai salah satu aset digital paling menarik di pasaran. Selain itu, kemitraan dengan Ripple atau XRP akan memberi Pi fondasi teknologi yang dibutuhkan untuk meningkatkan skala secara efektif dan efisien. Peluncuran Open Network hanyalah permulaan. Ini kalau Open Network itu baru permulaan ya teman-teman, jangan dikira berakhir, ini baru mulai ya. Peluncuran Open Network hanyalah permulaan seiring Pi Network terus berkembang dan terintegrasi dengan mata uang kripto lainnya. Potensinya untuk membentuk kembali lanskap keuangan menjadi semakin jelas. Bagi jutaan pelopor yang telah percaya pada Pi sejak awal, masa depannya cerah. Peluncuran Open Network menandai dimulainya perjalanan menarik yang secara mendasar dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan uang dan sistem keuangan di seluruh dunia. Saat Pi Network bersiap untuk mendunia, peluang untuk adopsi dan integrasi ke dalam ekonomi dunia tidak terbatas. Baik sebagai stabil koin, mata uang terdesentralisasi, atau aset digital, Picoin siap untuk menorehkan prestasi di dunia keuangan dan beberapa tahun ke depan akan menjadi sangat penting dalam membentuk masa depan keuangan digital. Oke teman-teman, sekian dulu ya informasinya nih. Semoga bermanfaat ya.
Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan nih. Kami akhiri, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam petir, jeder, jeder, jeder.